Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, teman-teman yang budiman, seperti biasa yang tidak berbudi tidak usah berteman. Kita mau update kabar terbaru dari case-nya Bahar Sumit ya. Yang mana berita terbarunya adalah dia mengajukan penangguhan penahanan dan bahkan restoratif justice, sehingga kendati sudah berbelas-belas jam diperiksa, ya katanya balik lagi ke rumahnya. Kemudian apakah restoratif justice itu diterima oleh korban? Kemudian apa itu restoratif justice? Jika korban tidak menerima restoratif justice, pasal apa saja yang dikenakan? Dan jika korban menerima restoratif justice, maka kira-kira harus apa saja yang dituntut terhadap Bahar Sumit? Nah, di video kali ini kita akan membahas itu. Tapi sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, baiknya kita tonton dulu berita update terkait penangguhan penahanan Bahar Sumit ini dan juga upaya restoratif justice yang diajukan. Nah, di sini saya sudah menghimpun sumbernya dari media Tribun Jakarta. Mari kita simak bersama-sama ya. Pendakwa Habib Bahar bin Smith tak ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Mapolres Metro Tangerang Kota. Rencananya Habib Bahar akan mengajukan restoratif justice untuk menyelesaikan kasus. Polres Metro Tangerang Kota menangguhkan penahanan Habib Bahar bin Smith dalam kasus dugaan pengeroyokan terhadap anggota Banser bernama Rida. Bahar diperbolehkan pulang pada Rabu malam 11 Februari 2026 setelah menjalani pemeriksaan lebih dari 20 jam. Kuasa hukumnya Ikhwan Tuan Kota menyebut Bahar kini tidak lagi ditahan dan bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Penangguhan diberikan kepolisian dengan sejumlah pertimbangan. Bahar dinilai sebagai tulang punggung keluarga dan memiliki tanggung jawab mengajar para santrinya. Keluarga juga memberikan jaminan bahwa Bahar akan berjanji kooperatif selama proses hukum berjalan. Selain itu, Bahar disebut telah menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan kepada GP Ansor atas kejadian tersebut. Pihak kuasa hukum juga membuka peluang penyelesaian melalui mekanisme restoratif justice. Artinya, pihaknya akan menjalin komunikasi lebih lanjut dengan korban. Nah, itu dia sahabat-sahabat upaya restoratif justice yang diajukan, kemudian alasan kenapa ditangguhkan penahanannya Bahar Sumit ini. Menarik kan, bahwa alasannya ya karena dia tulang punggung keluarga, harus mengajar santri, yang padahal cobalah introspeksi diri. Kalau tulang punggung keluarga harus cari uang gitu, ya ulah loba ningkah cek orang Sunda mah gitu. Ini sampai ngeroyok orang gitu kan. Akhirnya kalau sudah begini gitu harus dipenjara, keluarga juga yang repot, nggak bisa makan meren, nggak ada tulang punggungnya. Itu pelajaran lah ya. Tidak cuma buat Bahar, buat Habib-Habib yang doyanya mempropaganda, menjadi demagog, berteriak-teriak di atas panggung. Siapapun, mau Gus, Kiai yang seperti itu harus berpikirlah, gitu kan. Jangan sampai melanggar hukum. Itu. Nah, kembali kita tadi mengajukan beberapa pertanyaan di awal, gitu kan, bahwa restoratif justice diajukan, Bahar juga sudah minta maaf kepada korban dan juga bahkan kepada GP Ansor. Kendati lucunya adalah adiknya Bahar juga kan bikin statement di YouTube yang di situ ada upaya mendiskreditkan Banser juga, Ansor juga, mendiskreditkan PWILS, mendiskreditkan Gus Yakut. Jadi lucu lah, ini agak lucu sebetulnya. Sikap dari mereka itu kontradiktif ya dari pihak Bahar ini. Di satu sisi dia semacam ketakutan kalau di penjara, sehingga pada akhirnya minta maaf ke korban, ke GP Ansor, mengajukan penangguhan penahanan, bahkan restoratif justice. Nah, sejauh ini informasi yang saya dapat,
korban itu belum bisa menerima restoratif justice yang diajukan oleh tersangka Bahar Sumet ini. Gitu. Artinya dari korban ya pengennya tetap ditahan ini. Dan pasalnya itu kan yang ditimpakan kepada Bahar Sumet ini pasal berlapis, banyak sekali, dan terancam pidana hukuman kurungan lebih dari 5 tahun. Nah, kalau udah lebih dari 5 tahun ancamannya, itu biasanya ngaruh ke SKCK tuh. SKCK-nya jadi punya catatan karena pernah melakukan tindak pidana yang cukup serius karena lebih dari 5 tahun tuntutannya. Begitu. Kemudian yang kedua, ya, untuk kita sama-sama belajar apa itu restoratif justice yang di sini diajukan oleh Bahar Sumet, khususnya dalam konteks Indonesia. Artinya, secara umum ya restoratif justice ini adalah pendekatan penyelesaian perkara yang terutama perkara pidana ya, dan memang ini perkara pidana yang menekankannya itu bukan pada aspek menghukum si pelaku saja, tetapi pemulihan keadaan akibat tindak pidana, gitu. Jadi penekanannya tidak cuma menghukum Bahar Sumet, tetapi juga pemulihan keadaan, baik keadaan korban maupun keadaan yang terpengaruh dari tindak pidana tersebut. Misalnya keadaan apa? Ya keadaan pengajian muludan dan lain sebagainya. Itu juga harus dipikirkan dalam restoratif justice. Ya. Lalu gimana prosedurnya restoratif justice ini? Nah, yang jelas karena fokusnya tidak hanya pada pertanyaan ini Bahar dihukum berapa lama, didenda berapa banyak rupiah, tapi juga akan menjawab soal-soal bagaimana korban dipulihkan, bagaimana pelaku bertanggung jawab secara nyata, kemudian bagaimana hubungan sosial yang rusak, tidak hanya antara pelaku dan korban, apalagi pelakunya lebih dari satu. Ditambah itu tadi ada ansor, ormas-ormas yang disebut, ada ansor, ada banser, ada PWILS, dan segala macam yang disebutnya. Kemudian yang terakhir bagaimana mencegah konflik berlanjut. Nah, sebenarnya menarik juga pendekatan restoratif justice ini, asal maknanya itu tidak dikerdilkan menjadi hanya sekedar bagi si tersangka penahanan ditangguhkan, kemudian bagi si korban diberikanlah mungkin sejumlah uang untuk ganti rugi atau apapun istilahnya. Sebenarnya jangan didiskreditkan seperti itu. Kalau restoratif justice ini mau diajukan, apalagi mau ada kemungkinan diterima. Terus yang seperti apa? Nanti kita bahas di akhir. Kita sama-sama belajar dulu sekarang ke perkara restoratif justice-nya ya. Nah, dalam konteks Indonesia, restoratif justice tidak menggantikan sistem pidana, tetapi alternatif ya. Jadi pidananya mah harus tetap jalan tuh, gitu. Tapi ini alternatif kalau memang pihak korban terutama itu bisa. Ini memang sebenarnya restoratif justice itu berlaku ke tindak pidana ringan, perkara anak, kasus dengan kerugian kecil, kemudian pelaku baru bukan residivis ya, alias kalau Bahar ini kan residivis. Jadi sebetulnya kemungkinan untuk restoratif justice itu nggak berlaku harusnya ya. Kalau dari pengertian, kemudian kerangka konsep daripada restoratif justice. Kemudian perkara dengan ancaman pidana rendah. Nah, sementara ancaman pidananya itu tinggi Bahar ini. Jadi ya sebetulnya kalau mau menjalankan hukum dengan baik, ya nggak bisa diterima ini restoratif justice. Bahar tetap harus ditahan, diproses gitu. Ya. Lalu gimana kalau mau dipaksa-paksain pendekatan restoratif justice-nya? Nah, ini pertanyaan terakhir. Menurut saya ini menarik dan penting kayaknya kepada korban untuk mempertimbangkan seandainya ada upaya alternatif restoratif justice dipakai. Ketika memang Bahar sudah mengajukan. Kalau soal maaf, dia minta maaf, itu saya yakin orang NU itu pemaaf. Ya, Kang Mas Rida saya yakin seperti namanya sudah ridho memaafkan. GP Ansor ya apalagi. Yang difitnah PWILS yang memaafkan. Tapi proses hukumnya harus berjalan. Kemudian ketika ada alternatif restoratif justice, begini mempertimbangkannya. Ya, Kang Mas Rida, GP Ansor dan lain-lain. Sahabat-sahabat semua. Pertama,
pastikan keadaan korban Kang Mas Rida ini pulih sepulih-pulihnya, dan kerugian material imaterial harus ditanggung jawabi oleh Bahar, diganti rugi. Terserah mau nanti apakah dihitung dengan rupiah, berapa rupiah dari Kang Mas Rida ke Bahar Sumet ini. Yang kedua, ya, ketika harus diajukan restoratif justice, harus ada tuntutan ke Bahar untuk tidak melakukan dakwah sekurang-kurangnya dalam jumlah tahun yang dituntutkan dalam pasal yang ditimpakan kepadanya. Maksudnya begini, kalau pasal yang diajukan ke Bahar ini misalnya itu hukumannya 5 tahun, ya minta tuntut di restoratif justice untuk Bahar tidak boleh berdakwah selama 5 tahun minimal. Kenapa? Karena dakwah dia, yaitu tadi, di dunia nyata menghasilkan pengeroyokan. Gitu. Tuntutkan itu. Ketika memang mesti banget atau ada peluang untuk restoratif justice. Ya. Tidak boleh lagi Bahar Sumet ini punya panggung. Kemudian selain itu tuntut juga untuk dia mengakui bahwa dia bukan cucu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena perilakunya jauh sekali daripada perilaku akhlak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, tuntut itu. Nah, di dalam proses ini paling tidak 3 tuntutan inilah. Karena apa? Yaitu tadi memulihkan situasi sosial yang diakibatkan dari tindak pidana ini. Ini kan gak akan terjadi tindak pidana itu kalau Bahar Sumet tidak naik panggung memprovokasi segala macam. Kemudian punya tuduhan, punya kecurigaan terhadap Banser, terhadap PWLS, dan lain sebagainya. Jadi harus ada itu tuntutan untuk Bahar nggak boleh punya panggung lagi. Dakwah mengatasnamakan cucu Nabi apalagi. Bahkan harus dituntut bahwa dia mengakui bahwa dia bukan cucu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bukan turunan Nabi, gitu kan? Nah, minal mu'min dan bi yakhruj, gitu kira-kira ya. Di dalam proses restoratif justice ini juga nanti ada mediator, selain ada korban, ada tersangka, nanti ada mediator, bahkan bisa mendatangkan ahli. Nah, untuk memunculkan tuntutan tadi, usul saya datangkan ahlinya itu adalah salah satu diantaranya Kiai Haji Imaduddin Utsman, untuk menekankan, memberikan keterangan ahli bahwa Bahar Sumet bukan cucu Nabi, bukan keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Datangkan juga Dr. Sugeng yang berkaitan dengan DNA, supaya diperkuat itu tadi tuntutan untuk dia ngaku bukan cucu Nabi. Kemudian juga pakar pidana yang lain yang berkaitan dengan persoalan keormasan, pidana yang berkaitan dengan persoalan sosiologi, karena ya tampilnya Bahar Sumet di panggung ini kan secara sosiologi agama itu memperkeruh lah. Kebanyakan dari isi ceramahnya itu kan bukan ilmu yang disampaikan, hasutan-hasutan, menjelek-jelekan presiden dulu zaman Jokowi, gitu kan, menjelek-jelekan institusi pemerintahan. Gak ada ilmunya. Membaca kitab aja dia dari belakang, dari kiri ke kanan. Aduh, tipu cek orang Sunda mah. Ya, jadi gitu teman-teman yang budiman, sahabat-sahabat. Kendati nampaknya upaya restoratif justice ini diajukan kemudian nampaknya ditolak dari korban. Apabila terbuka kemungkinan untuk melaksanakan restoratif justice itu, menurut saya itu tadi tuntutannya. Pertama, itu adalah tanggung jawab kepada korban. Silahkan korban tuntut apa yang berkaitan dengan persoalan kesehatan pribadi, jasmani, rohani daripada korban. Apakah dirupiahkan atau apapun, silahkan. Yang kedua, Bahar harus dicekal, dituntut dari berdakwah, punya panggung, apalagi di dunia nyata, di dunia real, karena dikhawatirkan terjadi lagi pengeroyokan macam itu. Yang ketiga, ya, tuntut supaya dia mau ngaku bahwa dirinya bukan
cucu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena merusak nama baik Kanjeng Nabi dengan akhlaknya itu. Itu saja yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita berdoa mudah-mudahan Kang Mas Rida pulih sepenuh-penuhnya lahir batin, kemudian proses hukum bisa berjalan dengan seadil-adilnya, memberikan efek jera pada pelaku, dan juga memberikan kemanfaatan, ketertiban, keamanan psikologis terhadap masyarakat, bahwa kasus macam ini tidak boleh lagi terulang, apalagi membawa-bawa nama Islam, membawa-bawa ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, membawa-bawa klaim cucu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, kita berdoa mudah-mudahan ini kasus ini terakhir, gak boleh terjadi lagi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.